Saya berhenti dulu ya. Assalamualaikum. Apabila ada seorang suami yang tidak mau beribadah sementara istri sudah mengajak, apakah istri menanggung dosa? Bolehkah membenci suami karena tidak mau beribadah? Apakah berdosa? Tanya. Quran surah ke-24 ayat ke-26. Kemudian Quran surah ke-16 ayat 125. Sudah? Quran surah ke-24 ayat 26. Kemudian Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Sudah? Kemudian Quran surah ke-4 An-Nisa lagi. An-Nisa ayat 34 sampai 36, posisi paling kiri sebelah atas ke tengah, ayat 34 sampai 36. Sudah? Baik. Sampai situ dulu. Sekarang perhatikan Quran surah ke-24 An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Pelan-pelan. Buruk itu akan berpasangan dengan yang buruk lagi. Baik akan berpasangan dengan yang baik lagi. Itu fitrah hidup begitu. Bukan cuma pasangan kehidupan, dalam sifat kita pun begitu. Kalau bapak ibu suka bergaul dengan yang tidak baik, ya sehingga muncul kosakata yang jelek, maka kosakata yang jelek ini akan menutup yang baik-baik, sehingga ketika akan bicara sulit menemukan kata-kata yang baik. Karena lisannya sudah terbiasa berbuat yang kotor, berkata yang kotor. Anda biasa melihat yang baik-baik, maka mata kita tidak akan terbiasa melihat yang jelek. Tidak akan terbiasa. Nah, kalau ibu orang baik, ibu akan dipasangkan lalu dengan yang baik-baik lagi. Cuman tidak selamanya perjalanan baik itu akan terus berjalan dengan baik. Akan ada ujian-ujian kehidupan yang mungkin bisa merubah perilaku itu. Coba cek. Barangkali saat pertama menikah dalam kebaikan, alhamdulillah mungkin baik gitu kan, jalannya baik. Atau sama-sama ada yang kurang baik, tapi yang satu memperbaiki diri. Ini poinnya. Bisa jadi ini dua kemungkinan. Yang pertama dua-duanya baik, cuman ketika dalam perjalanan ada godaan-godaan kehidupan yang merubah dia jadi tidak baik. Atau sebaliknya, dua-duanya kurang dekat dengan Allah, yang satu mendapatkan bimbingan kebaikan, yang satu lagi belum mendapatkan bimbingan itu. Ya. Yang perlu dicatat, jika salah satu pasangan sudah disampaikan oleh Allah dengan pasangan yang lainnya sebagai pasangan dalam hidupnya, pertama Allah sudah memberikan ujian kehidupan pada dirinya. Itu yang terbaik yang diterima pada awalnya. Apakah Asia memilih untuk dipasangkan pada Firaun? Tidak. Tapi ternyata rumah surganya itu ada di Firaun. Begitu suaminya nggak mau dakwah, menyiksa macam-macam, sampai Allahu Akbar. Saya kemarin di Jawa itu membaca kitab Al-Hikayat wal Muhimmat, sampai Sayyidah Asiyah itu disiksanya luar biasa. Ya, dalam suasana panas karena tidak mau taat lagi, itu dikisahkan sampai Firaun memerintahkan diikat di lapangan terbuka, digelindingkan batu besar yang untuk menghancurkan seluruh dirinya. Ya, seluruh dirinya pada saat itu. Ya. Dalam keadaan itulah kemudian hal yang luar biasa itu, maka bermohon kepada Allah, ya Allah, saya ridha walaupun harus diwafatkan sekarang, tapi mohon ganti semua ini dengan dibangunkan rumah di surga. Sampai kemudian diabadikan dalam Al-Quran itu, Rabbibnili baitan fil jannah, ya, wa najini min fir'aun. Ya Allah, bangunkan bagi saya satu rumah di surga dan selamatkan saya dari keburukan Firaun. Maka diwafatkan seketika, dan batu yang menggelinding itu tidak sampai membuat beliau menderita. Karena seseorang kalau sudah diwafatkan kan tidak ada rasa lagi dan sebagainya. Dan kemudian diberikan surga. Anda bisa perhatikan, suami dalam seburuk seperti Firaun, ya, kemudian tidak bisa memilih Asia untuk mendapatkan seperti itu. Asalnya istrinya belum dapat hidayah. Ketika sudah mendapat hidayah, istri jadi baik. Itu berdakwah terus, berdakwah pada suami, suami jadi buruk dan sebagainya. Apa kemudian yang terjadi? Ternyata sifat keburukan yang ada pada suami itu menjadi bagian dari dakwah untuk istrinya. Ada pahala di situ. Pahala untuk mengajak, pahala pada kebaikan dan sebagainya. Karena ibu nggak bisa milih kan, ibu bisa berikhtiar dari awal. Ya, saya ingin pasangan yang begini, tapi kemudian Anda pilih itu juga. Dan Allah kemudian tetapkan, itu takdir yang dijalani. Kalau melihat pasangan kemudian ada yang tidak sesuai dalam kebaikan, pertama kali jangan dicela. Jangan dicela. Tapi berusaha untuk merubah itu pada kebaikan. Caranya bagaimana? Caranya pertama dengan mendoakan dulu. Berdoa dulu, jangan langsung diajak. Ingat, pemimpin siapa bu di rumah tangga? Suami. Apa sifat utama pemimpin itu? Sifat yang paling dominan. Apalagi?
Ya egois, sombong, apalagi Pak, ayo Ibu, Masya Allah, ayo keluarkan hari ini. Bukan, sifat utama suami, sifat pemimpin yang paling dominan itu tidak mau dipimpin. Itu sifat pemimpin yang paling dominan. Hanya menerima usulan, tidak menerima saran. Ya. Makanya kadang-kadang ibu suka keliru kalau ingin ngajak suami, jangan memberi saran, berikan usulan. Karena jiwa kepemimpinannya biasanya mendorong dia untuk tidak menerima saran, itu selalu ingin lebih tinggi itu. Biasanya begitu. Maka masuk lewat usulan-usulan, masuk dengan kelembutan. Ya, ada seorang di Bekasi itu ada seorang ibu ya, bermasalah dengan suami, cuman gara-gara persoalan mau sujud, suaminya turun pakai lutut duluan. Istrinya belajar pakai telapak tangan. Begitu suami pulang ke rumah, ya karena agak malam, kemudian tidak sempat ke masjid, sholat di rumah. Istrinya melihat, begitu turun pakai lutut duluan. Begitu selesai, tidak tanya pembukaan, tidak macam-macam, langsung mengatakan, "Papa sholatnya tidak sesuai sunnah." Dut, suaminya kan, "Kenapa mah? Harusnya pakai telapak tangan dulu turunnya, bukan pakai lutut." Ya suami naik, mama yang tidak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca. Tidak baca, besoknya ketemu dengan saya suaminya. Padahal itu berada di kitab yang sama, cuman beda 2 nomor. Yang pakai lutut pakai di nomor hadis 838 di Abu Daud dari Wa'il bin Hujur, yang pakai telapak tangan nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Cuman beda 2 nomor. Satu sebelah kanan paling bawah, satu sebelah kiri paling atas. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memilih menggunakan lututnya, Syekh Al-Albani menggunakan telapak tangannya. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Dipakai lutut, pakai telapak tangan gak ada masalah. Yang masalah pakai kepala duluan. Ini belum apa-apa udah ramai di situ. Nah, tapi poinnya adalah masuk lewat jalur yang keliru. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, bagaimana cara masuknya? Quran surah 16 ayat 125 tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dengan hikmah. Ya, sejelek-jeleknya sifat buruk ini ya pasangan sendiri. Ya, yang dalam hidup dialami. Ya, maka dari situ barangkali surganya ada di situ. Ajak dulu pada kebaikan. Ya, caranya bagaimana? Hikmah itu sesuatu yang bijak, yang lembut. Kalau kelihatan keras, lembutkan dulu. Bagaimana cara melembutkannya? Kita tidak bisa menguasai hati orang, tapi kita bisa memohon kepada pemilik hati untuk merubah sifat hatinya. Maka berdoalah kepada Allah seperti Nabi Muhammad berdoa untuk Umar bin Khattab. Ya Allah, mohon ya Allah, Engkau jadikan dia pasangan hidup saya. Engkau yang paling paham tentang hikmah kehidupannya. Engkau yang paling memahami tentang kelebihannya untuk diri saya pribadi. Maka mohon ya Allah, lembutkan keadaan hatinya, bimbing dia, dekatkan dia kepadamu, bangunmu malam, tunaikan tahajud, mohonkan kepada Allah. Masa dari setiap malam tidak ada sesuatu yang nyantol, kan? Dari situ pelan-pelan bersikap, berubah dalam kebaikan, ajak dengan lembut, kan? Pelan-pelan. Demi Allah saya katakan, insya Allah ada perubahan di situ. Cek lagi. Makanya turun ayat, kemungkinan itu terjadi kalau bukan karena kesalahan komunikasi, kalau bukan karena sikap, kalau bukan karena pergaulan. Di Quran surah keempat ayat 34. Maka caranya, kalau dia berniat berubah dengan baik, nanti Allah berikan taufik. Ayat 35 sampai 36-nya. In yurida islaha, kalau satu di antara keduanya ini atau kedua-duanya ingin merubah diri, yuwaffiqillahu bainahuma, pasti Allah berikan taufik itu. Ya. Tapi kalau salah satunya tidak berubah, maka hukum Allah yang lain bisa diterapkan. Ya. Apa di antaranya? Maaf, kalau cuma tidak menzalimi diri, baru sebatas biasa muncul sifat kurang baik, dakwah masih ada. Tapi kalau sudah sifatnya kurang baik, bisa membahayakan terhadap diri dan agama, misal kalau tingkatannya masih rendah, bisa kemudian seperti yang dilakukan Rasulullah terhadap Sayyidah Aisyah. Ini bukan karena Aisyah buruk, tapi ada isu yang datang, yang dengan isu ini bisa menjadikan kehidupan rumah tangga tidak harmonis. Padahal Aisyah tidak salah. Maka di situ kata Rasulullah, Aisyah, kita sementara untuk mendinginkan suasana dari isu yang ada di luar, coba kita berpisah sementara waktu untuk merenungkan ini. Ya, dari mulai pisah tempat tidur, dari mulai pisah tempat tinggal dulu sementara waktu untuk merenung. Dari situ ada kaidah-kaidah yang kemudian disampaikan. Kecuali kalau mohon maaf keadaan ini menjadikan kemudian istri dilarang untuk ibadah sama sekali, nggak boleh pakai hijab, nggak boleh sholat, nggak boleh macam-macam, dan bahkan mohon maaf bisa melukai secara fisik, maka hukum pernikahannya menjadi fasakh. Di sini dipisahkan oleh hakim. Dan terjadi khulu itu pengajuan perpisahan yang disampaikan dari perempuan kepada hakim dengan mengembalikan maharnya. Itu pun syaratnya tidak boleh sembarangan, sangat ketat sekali. Jikalau membahayakan dalam kehidupan agama atau membahayakan secara fisik. Tapi sepanjang tidak ada seperti itu, maka saya sarankan untuk terus berdoa kepada Allah, pelan-pelan untuk merubah, dan nanti akan dilihat Allah tidak mungkin menyengsarakan hambanya, akan diberikan jalan keluar yang terbaik insya Allah. Halo.